Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwan akhwat rahimakumullah, mungkin yang ada di ruangan ini ataupun yang mengikuti melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan dalam sebuah acara dan program belajar. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu kita dan sekaligus menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa derajat seseorang di sisi Allah adalah sesuai dengan ilmu yang dia peroleh, sesuai dengan bacaan yang dia dapatkan. Dalam sebuah hadis disebutkan iqra warqa, bacalah dan naiklah. Mungkin hadis tersebut diterjemahkan paling tidak untuk Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah. Kelanjutan hadis itu mengatakan bahwa kedudukan kalian adalah berada di akhir bacaan kalian. Artinya semakin banyak membaca, semakin tinggi derajatnya sampai dan seterusnya. Tapi tentu ini tidak terbatas pada maksudnya membaca Al-Quran saja. Tapi membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada yang boleh untuk disebut sebagai simbol. Artinya belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Al-Quran, berhubungan dengan Nabi dan seterusnya, itu adalah bagian yang akan juga disebut dengan membaca Al-Quran. Karena semua ilmu yang masih berhubungan dengan Allah, Nabi, Islam, dan seterusnya pasti adalah itu bagian daripada membaca ayat-ayat Quran. Ini bagian dari memahami ayat Al-Quran. Maka insya Allah dengan mempelajari apa yang kita akan pelajari di tempat ini adalah juga dihitung seperti kita membaca Al-Quran dan juga akan mendapatkan derajat semakin tinggi, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita kaji juga akan semakin tinggi dan dekat posisi dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, walaupun saya belum pernah membaca dalam kitab, tapi saya mendengar Al-Imam Al-Khumaini rahimahullah dalam salah satu kelas beliau menyampaikan bahwa kelak di hari kiamat itu ketika orang sudah masuk surga, ya, maka saat itu masih ada. Jadi kita mungkin membayangkan bahwa orang kalau masuk surga itu selesai sudah, artinya tidak ada lagi kegundahan, tidak ada lagi kegelisahan karena sudah selamat dari api neraka. Tapi dalam riwayat itu yang dibacakan oleh Imam Khumaini dalam salah satu ceramah akhlak beliau mengatakan bahwa
Orang yang sudah masuk surga itu masih berada dalam kebimbangan, masih berada dalam kegelisahan. Apa yang menjadikannya dia gelisah? Yaitu keinginan, kerinduan untuk berjumpa dengan wajah suci penuh cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan bahwa orang yang masuk surga itu sangat banyak, jumlahnya boleh jadi miliaran. Ya. Nah, bagaimana bisa langsung ketemu dengan Rasulullah? Tidak mungkin bisa langsung ketemu. Artinya pasti ada antrian orang untuk ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan jumlah yang banyak itu. Apa terus yang menentukan posisi kita sehingga kita bisa berada di saf depan misalnya, atau kita berada di saf yang justru masih belakang? Nah, Imam di situ menyebutkan bahwa yang menentukan posisi kita adalah ilmu, tentu dengan amalnya ya. Ilmu kita sejauh semakin dalam, semakin tinggi ilmu kita, maka juga akan semakin dekat posisi kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam menyebutkan bahwa dalam riwayat itu disebutkan bahwa ada orang yang bertemu dengan Rasulullah setelah dia masuk surga misalnya 1 minggu, atau setelah dia masuk surga 1 bulan, atau boleh jadi 1 tahun, boleh jadi juga 7 tahun. Kata 7 itu biasanya dalam riwayat menunjukkan pada angka yang banyak, tapi kira-kira tidak terlalu. Tapi ada lagi yang menyebutkan misalnya boleh jadi berjumpanya setelah 70 tahun. 70 tahun artinya waktu yang sangat lama. Nah, Imam ketika membaca riwayat itu, Imam mengatakan saya tidak tahu, kata Imam. Yang dimaksud dalam hadis ini 70 tahun itu hitungan 70 tahun dunia ataupun 70 tahun akhirat. Karena kalau 70 tahun akhirat artinya harus dikalikan 70 kali 360 kali 1000. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu adalah sama dengan 1000 tahun dunia. Ya, jadi 70 kali 1000 tahun kali 300, atau 70 kali 1000 kali 360 ya. Imam Khomeini rahimahullah ketika membacakan riwayat ini katanya sambil meneteskan air mata. Artinya beliau merasa bahwa di mana posisi kita dalam menanti yang panjang itu. Boleh jadi kita berada di posisi yang sangat jauh, dan betapa tersiksanya orang. Ya, kita bisa bayangkan mungkin untuk hal-hal kecil saat ini kita mungkin pernah merasa rindu dengan istri atau suami atau anak atau orang tua, setelah terpisah lama ingin ketemu lagi misalnya, itu betapa sakitnya, betapa tersiksanya ketika kita akan bertemu dan menanti bertemu, itu semakin lama semakin sakit, semakin tersiksa. Dan ini adalah Rasulullah yang menjadi dambaan kita, yang menjadi pujian kita, yang menjadi harapan kita, yang berpuluh-puluh tahun kita menyebut namanya, kita tidak pernah tahu, tidak pernah berjumpa, tidak pernah juga mengenal lebih dekat kecuali hanya sifat-sifat, nama, dan seterusnya. Maka tentu orang yang masuk surga dan menunggu, menanti itu adalah berada dalam ketersiksaan. Karena itu salah satu upaya kita yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana kita selalu menambah ilmu kita. Tentu konsekuensi ilmu itu adalah amal, karena ilmu tanpa amal tidak guna ya. Karena itu khususnya dalam mazhab Ahlul Bait sangat ditekankan apa yang disebut dengan menuntut ilmu itu, dan itu yang akan meninggikan derajat seseorang. Akan kalau kita kembali kepada
para katakan filosof, khususnya seperti Mullah Sadra misalnya, sebagai seorang filosof Muslim, beliau memahami ilmu itu adalah bagian dari wujud kita, bagian dari diri kita, bukan terpisah. Kita mungkin sering memahami bahwa ilmu itu seperti katakan file atau kalau di komputer kita bagi-bagi tempat file itu terpisah dari komputernya kan. Artinya boleh jadi hilang, boleh jadi enggak. Kalau dalam pandangan Mullah Sadra itu ilmu itu adalah kondisi jiwa kita. Artinya jiwa kita semakin makan ilmu, kalau kita istilahkan makan, badan kan, badan itu, raga itu makan, minum dengan makanan, vitamin itu akan sehat badannya. Nah, kalau lawannya adalah jiwa, ya itu adalah makanannya adalah ilmu, dan dengan ilmu itulah makanan itu jiwa itu semakin kuat, jiwa itu semakin berkembang, jiwa itu semakin besar tanda kutip ya, dan seterusnya, sehingga dialah yang menentukan derajatnya. Terakhir sebelum masuk kepada pembahasan, karena itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, setelah melewati perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi kalau dalam riwayat itu atau cerita kisahnya disebut langit pertama, langit kedua, dan seterusnya sampai kepada tempat yang paling tinggi itu, malaikat Jibril kemudian yang menemani Nabi mengatakan kepada Nabi, sekarang wahai Rasulullah, Anda lanjutkan perjalanan ini dan saya menunggu di sini. Nabi katanya bertanya kepada malaikat Jibril, loh, engkau meninggalkan aku di tempat yang aku tidak pernah tahu, ini tempat asing sekali bagiku. Aku butuh teman, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Malaikat Jibril mengatakan, lau qadimtu an mulatan lah taraktu. Kira-kira kalau kita mau bahasakan, wahai Rasulullah, bukan saya tidak mau menemani yang mulia, sebuah kebanggaan menemani Nabi, tapi saya tidak bisa lagi. Kata malaikat Jibril dalam hadis itu dikatakan, kalau aku maju, kalau kita mungkin majunya selangkah gitu ya, atau satu jengkal. Kalau hadis itu dalam bahasa Arab digambarkan, kalau aku maju satu jari, itu pun jari kecil, jari paling kecil, kalau aku maju satu jari, maka aku akan terbakar. Karena kemampuan diriku hanya sampai di sini, kemampuan jiwaku hanya sampai di sini. Itu sudah alam lain yang butuh kepada jiwa yang lebih tinggi, butuh kepada kondisi, kemampuan, kapasitas, kualitas yang sudah aku tidak bisa lagi, itu yang lebih tinggi, yang itu hanya engkau yang mulia wahai Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa bahwa dalam riwayat kita juga menggambarkan seperti itu. Jadi apa yang dipahami seperti Mullah Sadra, bahwa ilmu dan hal-hal yang kemudian bisa membangun spiritual itu, membangun jiwa itu adalah kemudian punya efeknya dan punya hukumnya dan punya dan seterusnya. Terlalu sempit kalau kita mau gambarkan misalnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruhnya, jiwanya adalah kemudian akan dihukumi dengan hukum-hukum materi yang seperti kita, sudah jauh berbeda, ya, sudah jauh berbeda. Sayang sebagian orang yang mungkin tidak mendalami, ya, tidak mendalami, kemudian mengatakan, loh, bagaimana kita mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian Nabi harus jawab. Ngapain kita di saat marhabanan, misalnya di saat kita membaca maulid itu dan kemudian mahallul qiyam kita berdiri. Untuk apa kita berdiri untuk mengucapkan salam?
dalam rangka menghormati Nabi. Loh, apa Nabi datang? Kan tidak mungkin Nabi datang. Nabi dikuburkan di mana? Harus naik apa untuk datang ke sini? Dan kalau di malam itu ada 10 tempat yang membaca sholawat kepada Nabi, bagaimana Nabi menjawabnya? Nah, itu semua ketika menghukuminya dengan materi. Padahal yang menjawab itu bukan materi. Yang menjawab salam kita itu, yang dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pasti menjawab salam kita itu, salawat dan salam kita itu bukan materi, tapi rohnya, jiwanya. Roh itu tidak mati, yang dikuburkan itu hanya jasad, badan, tapi roh itu adalah tetap hidup. Dan roh semakin kuat, semakin mampu, dan semakin punya kapasitas, semakin banyak hal yang bisa dia lakukan. Sehingga boleh jadi bahwa dia kemudian tidak lagi butuh kepada waktu, tidak butuh lagi kepada tempat jauh, tidak ada bedanya tempat jauh dekat, semuanya adalah bisa digapai, aksesnya adalah boleh jadi sama. Itu sebagai sebuah mukadimah, bagi sebuah prolog, dan akan bermanfaat bagi kita dan memberi motivasi untuk kemudian bisa terus kita belajar dan belajar. Materi yang diminta dari saya untuk saya menyampaikan adalah sejarah Ahlul Bait. Boleh jadi kemudian nanti turunannya adalah sejarah Muslim Syiah pengikut Ahlul Bait. Namun sebelum itu saya ingin untuk mendudukkan masalah bahwa kalau kita bicara tentang sejarah Ahlul Bait atau kemudian yang selanjutnya adalah para pengikut Ahlul Bait, ya, maka tentu kita terlebih dahulu harus memahami kata Ahlul Bait itu sendiri. Karena kata Ahlul Bait itu punya makna dan punya penggunaan yang kemudian tidak satu, dia kemudian digunakan dalam beberapa diksi atau boleh dikata makna. Diksi kata Ahlul Bait itu kemudian juga punya beberapa makna dalam penggunaan yang berbeda-beda. Kita akan mulai dari makna asli daripada Ahlul Bait. Dalam bahasa Arab, kata ahlu itu artinya adalah yang punya, gitu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan kata al-bait yang merupakan atau maknanya adalah rumah, berarti yang punya rumah. Ahlul bait kurang lebih sama dengan makna sahibul bait. Tetapi sahibul bait itu adalah lebih kepada rumah fisik gitu ya. Tetapi kalau ahlul bait adalah lebih kepada pribadi-pribadi yang berhubungan dengan rumah itu. Tentu rumah yang dimaksud adalah tidak tidak terbatas dengan rumah fisik yang terdiri daripada batu dan seterusnya, tetapi adalah lebih daripada itu. Kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran, kata Ahlul Bait itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab itu surat 33 dan ayatnya juga 33. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah hanya menginginkan dari kalian Ahlul Bait untuk menjauhkan dari kalian segala noda, dosa, nista, kotoran, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dalam
ayat ini memang ini bukan ayat sempurna. Sebelumnya ada sambungannya, atau katakan beberapa ayat itu masih berhubungan, begitu juga kemudian setelahnya. Dalam ayat ini ada beberapa kata penting yang perlu kita pahami untuk kemudian kita punya dasar, punya pegangan, punya landasan untuk kemudian menerjemahkan dan memahami siapa atau apa yang dimaksud dengan Ahlul Bait di dalam ayat ini. Yang pertama adalah ada kata innama. Innama itu di dalam bahasa Arab artinya adalah ingin menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas. Ya, tidak untuk semua. Kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hanya, walaupun boleh jadi tidak sempurna ya. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa hampir tidak ada sebuah terjemahan itu yang pasti pas, karena setiap bahasa itu punya ciri khasnya, boleh jadi berhubungan dengan budaya dan seterusnya. Karena itu bagian teori mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya terjemah, tapi yang ada justru interpretasi. Makanya penerjemah itu tidak disebut sebagai apa bahasa Inggrisnya penerjemah? Translator, ya, tidak disebut translator, tetapi disebut dengan interpreter. Karena setiap orang menerjemahkan itu dia sudah pasti memasukkan pemahaman dia. Ya, jadi ada interpretasinya. Dari situ kita bisa memahami betapa orang kalau baca buku terjemahan pasti akan beda dengan buku aslinya. Tidak mungkin 100%. Karena penerjemah itu pasti sudah memasukkan juga beberapa pemahaman yang boleh jadi karena supaya bisa dipahami, tetapi boleh jadi juga akan mendistorsi, boleh jadi juga akan memberi jarak antara yang asli dengan yang kemudian terjemahannya. Apalagi kalau dua kali ya. Salah satu mungkin katakan kekurangan ketika kita kemudian harus menerjemahkan lebih dari sekali. Jadi bahasa aslinya bahasa Persia misalnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Inggris baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu pasti punya distorsi dua kali itu. Dan itu yang terjadi seperti pada misalnya tafsir Mizan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris walaupun belum selesai itu ya. Itu penerjemah bahasa Inggrisnya menerjemahkannya dari bahasa aslinya bahasa Arab tapi bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Inggris dipindah ke bahasa lain, bahasa Indonesia. Beberapa buku yang lain juga begitu. Iya, jadi kembali bahwa dalam ayat itu ada kata innama yang menunjukkan kepada batasan. Yang kedua, di dalam ayat itu ada kata yuridu. Yuridu itu artinya adalah ingin, berkehendak. Salah satu sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Dia punya kehendak. Dia maha berkehendak, bahkan maha. Yang artinya bahwa Dia tidak terpaksa. Dia dalam melakukan, mengambil keputusan dan seterusnya adalah karena keinginannya, bukan karena paksaan dari yang lainnya. Itu maksudnya adalah bahwa Dia berkehendak, bahkan maha berkehendak. Maha berkehendak atau maha berkeinginan. Yang ketiga, di dalam ayat itu ada kata ankum yang dalam bahasa Indonesia disebut dari kalian. Liyudhiba ankum ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira.
kita perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan berkehendak itu. Apa yang dimaksud dengan berkeinginan itu. Secara garis besar, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan keinginan atau kehendak yang berhubungan dengan penciptaan, atau kita sebut dengan takwin. Yang kedua, ada yang berhubungan dengan syariat atau tasyri'. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan gula itu manis, madu manis. Sebaliknya misalnya ada daun-daun tertentu pahit misalnya. Air itu cair dan kemudian bisa menghilangkan haus, bisa mematikan api. Sebaliknya api itu adalah panas. Dia bisa menaikkan suhu hingga sampai atau derajatnya sehingga 100 derajat sehingga air kemudian mendidih. Itu semua adalah kembali kepada keinginan Allah yang berlaku dalam hukum-hukum yang kemudian kita kenal dengan hukum sebab akibat pada berbagai masalah atau juga sering disebut secara alamiah. Itu ketetapan Allah, keinginan Allah yang kita sebut dengan penciptaan. Keinginan yang berhubungan dengan penciptaan atau takwin. Sementara ada keinginan Allah yang berhubungan dengan syariat. Allah berkeinginan supaya kita manusia itu mencapai kesempurnaan, masuk surga, tidak masuk neraka. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Allah memerintah kepada kita apa yang kita sebut dengan syariat, melaksanakan syariat, hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, yang di situ ada bahaya dan kerugian dan menyebabkan manusia jauh daripada kesempurnaan. Itu namanya keinginan dalam syariat. Sampai di sini kita perlu tanyakan, apakah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini yang berhubungan dengan penyucian Ahlul Bait, supaya Ahlul Bait itu suci dan tidak ada padanya kotoran dan dosa. Tentu maksudnya adalah dosa, kesalahan dan seterusnya. Apakah dia adalah termasuk kepada keinginan yang pertama ataukah keinginan yang kedua? Keinginan yang bersifat penciptaan ataukah keinginan yang bersifat syariat? Kira-kira yang mana? Ada yang mau jawab? Yang di sini ataupun yang di Zoom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, saya Repi Ardi, abahnya Fatimah Zahra Khomeini. Ya. Ya, pertama keinginan Allah. Dan selanjutnya para ahlul bait itu pun berkeinginan untuk mensucikan diri pribadinya masing-masing. Jadi Ya. keinginan Allah yang pertama, dan selanjutnya Rasulullah dan para a'imah ahlul bait pun juga berkeinginan mensucikan dirinya. Terima kasih Ustaz. Ya, pada keinginan Allah tidak diragukan. Kita tidak membahas apakah keinginan Allah atau bukan. Tetapi keinginan Allah pasti
itu terbagi menjadi dua. Keinginan Allahnya termasuk pada jenis keinginan penciptaan takwini, ataukah keinginan yang kedua yang kita sebut dengan syariat atau tasyri'i. Silakan kalau ada yang menjawab. Tadi cuman saya memberi contoh tentang masing-masing daripada keinginan tersebut. Selain contoh itu, kita perlu juga membedakan apa perbedaannya atau konsekuensinya kalau kita meyakini bahwa kehendak itu kehendak takwini atau kehendak tasyri'. Bagi teman-teman di Zoom, kalau mau berbicara silakan membuka mic-nya, dan kalau perlu videonya nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Takwini artinya Allah berkehendak, maha berkehendak. Bisa dibuka videonya Pak Rifwadi. Apa? Takwini Ustaz. Kenapa? Kenapa takwini bukan tasyri'i? Karena Allah maha berkehendak. Sama di tasyri'i juga Allah berkehendak untuk misalnya kita masuk surga, kita berbuat baik, kita bertakwa, itu keinginan Allah, itu kehendak Allah supaya kita berada atau kita menjadi yang diharapkan oleh Allah. Jadi apa alasannya kita memilih atau Bapak memilih ini adalah takwini bukan tasyri'? Takwini maksudnya Allah berkehendak mutlak. Merdeka. Oke. Itu ya. Oke. Gimana yang lain? Salam Ustadz. Waalaikumsalam. Menurut saya tasri'i Ustadz, karena ada dorongan dari keinginan dari makhluknya itu. Mungkin itu Ustadz. Jadi menurut saya tasri'i Ustadz. Ya, ada yang di chat tadi, coba mau dibaca? Saya nggak bisa baca. Kalau di HP bisa. Oh, di sini ada ya. Dua-duanya ya, ada yang jawab dua-duanya. Ya. Ada satu perbedaan cukup mendasar antara keduanya sehingga tidak bisa kemudian kita pilih juga dua-duanya. Tadi sudah ada yang menjawab takwini, sudah ada yang menjawab tasyri'i. Perbedaannya adalah bahwa pada takwini itu keinginan Tuhan, keinginan Allah adalah pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Mungkin itu yang dimaksudkan Bapak tadi bahwa keinginan mutlak ya. Tapi pada tasyri'i itu bisa terjadi, bisa tidak. Allah menginginkan dari kita untuk sholat, tapi ada yang nggak sholat ternyata kita tidak bertakwa, kita tidak melaksanakan perintah, bahkan kita melanggar misalnya. Padahal Tuhan tidak ingin itu. Tuhan menginginkan dari kita semua, dari umat manusia itu, Tuhan menginginkan
kan supaya semuanya baik, semuanya bertakwa. Ya. Sementara ada yang tidak terjadi. Kenapa? Karena memang keinginannya tasyri'i. Dalam bingkai syariat. Bingkai syariat itu artinya bahwa Tuhan memerintah, Tuhan melarang, dan kemudian ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Gitu ya. Sementara kalau pada takwini adalah pasti terjadi. Tidak ada lagi kemudian tidak terjadi. Pertanyaannya, saya ulang tadi kembali bahwa bagaimana dengan keinginan Allah supaya ahlul bait itu adalah bersih, tidak melakukan dosa, tidak terjerumus dalam kesalahan. Apakah itu takwini atau tasyri'? Jawabannya adalah takwini. Ya, jawabannya adalah takwini. Karena kalau tasyri'i maka itu berarti tidak beda antara ahlul bait dengan penyebutan kata ahlul bait menjadi sia-sia karena Allah menginginkan dalam bingkai syariat orang itu menjadi baik, tidak masuk neraka dan seterusnya. Itu dari semua orang, bukan hanya dari ahlul bait. Maka kalau yang dimaksudkan adalah tasyri'i, maka berarti penyebutan atau pengkhususan kepada ahlul bait itu menjadi tidak bermakna, menjadi sia-sia. Karena itu kita yakini di sini bahwa kata irada, keinginan Allah adalah keinginannya takwini, bukan tasyri'i. Alasannya apa? Pertama, karena ada penyebutan khusus ahlul bait. Sementara kalau tasyri'i adalah umum untuk siapapun, untuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tasyri'i maka bisa jadi, bisa tidak, bisa terlaksana, bisa tidak. Berarti ayat ini juga tidak punya makna khusus, tidak ada substansinya. Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah mensucikan ahlul bait secara tasyri'i sama dengan yang lain. Terus apa kekhususannya ayat ini? Satu, yang kedua, boleh jadi mereka benar suci, boleh jadi tidak suci. Lah, terus apa kekhususannya, kemudian apa fungsinya disampaikan dalam sebuah ayat? Maka supaya ayat itu bermakna, supaya ada substansinya, terus dipahami bahwa makna iradah adalah iradah takwini. Sehingga jelas nanti akan berbeda antara ahlul bait dengan yang ahlul bait adalah dipastikan oleh Allah dengan ayat ini bahwa mereka adalah suci. Sementara yang lain belum ada kepastian bahwa mereka adalah suci. Memang diinginkan kesuciannya juga oleh Allah dalam bingkai tasyri'i. Ada yang terjadi, terlaksana, ada yang tidak. Tetapi dalam ayat ini khusus untuk ahlul bait, maka dengan pemahaman bahwa makna iradahnya adalah iradah takwini, berarti itu pasti terjadi. Dan ini punya makna yang cukup fundamental di dalam khususnya madzhab ahlul bait. Sehingga kemudian kesucian ahlul bait itu dipahami daripada ayat ini dan pasti. Dan itu yang membedakan antara kita dengan saudara-saudara kita dalam mazhab yang lain. Karena mereka tidak meyakini siapapun suci, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun masih ada catatan untuk misalnya bukan urusan akhirat, bukan urusan dakwah, tidak ada hubungannya dengan katakan syariat.
boleh saja Nabi itu bersalah. Atau boleh saja Nabi itu lupa, bahkan dalam syariat sekalipun. Tetapi pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa Nabi itu tidak akan salah, baik dalam urusan dunia atau akhirat, bahkan tidak ada pemisahan dunia dan akhirat. Yang kedua, Nabi itu tidak mungkin lupa juga. Tidak ada kemudian dalam pelaksanaan Nabi lupa dan dibenarkan misalnya atau diluruskan. Nabi kemudian mengatakan, oh iya tadi saya lupa, harusnya sholatnya 4, tadi masih 3, maka sekarang diulang lagi misalnya. Karena itu akan membuka celah. Kalau nabinya bisa lupa, maka berarti tidak ada kepastian hukum. Syariat yang kita terima itu masih tanda tanya. Jangan-jangan belum benar 100% seperti yang diinginkan Allah, tapi masih ada lupa-lupanya pada Nabi untuk menyampaikan. Dan Nabi juga lupa untuk meluruskan misalnya. Berarti kepastian syariatnya menjadi tidak ada. Itu yang pertama. Itu yang kedua daripada ayat ini. Setelah kata innama tadi, kemudian iradahnya adalah iradah takwini. Kemudian yang ketiga adalah liyudhiba ankum, untuk zahaba itu artinya pergi. Azhaba yudhibu dalam bahasa Arab artinya memergikan. Dengan kata lain menjauhkan. Ya. Kemudian ada kata an. An itu artinya dari. Tapi dalam bahasa Arab ada dua kata yang juga bermaknakan dari. Yang satu an, yang kedua min. Ya. Min itu juga artinya dari. Dan di sini Allah menggunakan kata an, bukan dari. Apa bedanya? Min itu artinya adalah sebelumnya sudah ada dan kemudian diambil, kemudian dibersihkan. Jadi saya mengambil spidol dari meja. Ini menggunakan min dalam bahasa Arab. Akhadtul qalama minal maktabi. Min, dari meja. Jadi asalnya spidol ini ada di meja, kemudian saya ambil. Nah, ini namanya dari meja. Tapi kalau an tidak begitu. An itu artinya belum sampai ke meja, saya sudah jauhkan. Ya. Ini tidak sampai jatuh ke meja, kemudian saya jauhkan. Dan ini dua makna yang sangat berbeda sekali. Kalau kita maksudkan atau kita terjemahkan dari dalam bahasa Indonesia dan kita tidak pisahkan min dengan an, maka boleh jadi sebagian memahami bahwa Ahlul Bait juga berdosa, juga bersalah, tapi dimaafkan oleh Allah. Itulah maknanya liyudhiba ankumur rijsa. Bahwa Allah akan menjauhkan dari kalian atau membersihkan dari kalian kotoran dosa. Artinya tidak masuk. Artinya seperti yang lain melakukan dosa juga, tapi nanti dimaafkan oleh Tuhan. Nah, itu tidak begitu. Dalam pemahaman kita tidak begitu. Karena kalau begitu terus apa bedanya juga dengan yang lain. Dan juga apa maksudnya disebut secara khusus Ahlul Bait. Semua manusia itu bisa melakukan kesalahan dan bisa diampuni oleh Tuhan. Taubat, dan dalam ayat lain Allah SWT berjanji akan mengampuni dosa siapapun, dosa apapun, ya, kecuali syirik. Bahkan dalam sebuah penafsiran juga bahkan syirik pun akan diampuni kalau taubat. Yani kalau kemudian berhenti dari syiriknya. Artinya dia yang tidak diampuni dalam ayat itu disebut kecuali syirik, yakni ketika dia sedang syirik itu tidak diampuni. Ya, jadi itu yang ketiga, bahwa
ayat ini tidak memberi makna bahwa Allah menjauhkan atau membersihkan dosa dari ahlul bait itu artinya mereka berdosa baru dibersihkan. Tapi sama sekali mereka tidak berdosa, sama sekali mereka tidak salah. Karena itu mungkin terjemahan yang lebih tepat menjauhkan. Liyudhiba ankumul rijsa, menjauhkan dari kalian segala noda dan dosa. Tentu maksudnya adalah pada kesalahan, yakni maknawi, ya, spiritual, wa yutahhirakum tathhira, dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini menjadi penekanan takkid dalam bahasa Arab. Setelah disebutkan menjauhkan, disebutkan lagi juga mensucikan, tentu dengan makna yang tadi. Dari sinilah kemudian dipahami bahwa ayat ini adalah ayat yang menegaskan tentang kemaksuman Ahlul Bait alaihi wassalam. Dari situ juga kita perlu kemudian bertanya, siapa yang dimaksudkan oleh ayat ini Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menarik untuk dibaca misalnya pada tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ustadz Quraisy. Menurut saya tafsir yang paling lengkap menyebut tentang pandangan-pandangan para ahli tafsir tentang ayat ini, tentang siapa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait. Beliau di situ mengemukakan beberapa pandangan. Kalau tidak salah, saya sudah bacanya sudah lama, kalau tidak salah 6 atau 7 pandangan beliau sebutkan. Kemudian beliau memilih salah satu pandangan itu atau condong pada salah satu pandangan. Pandangan pertama adalah yang menerjemahkan kata al-bait itu maksudnya adalah Islam. Jadi Ahlul Bait artinya semua kaum muslimin. Jadi Allah berkehendak untuk menghilangkan dari kalian kaum muslimin dosa dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini sama dengan, artinya tidak ada kekhususan sama sekali karena semua orang begitu, dan maksudnya tidak ada hubungannya dengan kemaksuman. Ya, setiap orang bisa berbuat dosa dan kemudian diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, tentu dengan berbagai persyaratannya. Ya, ini punya kelemahan. Pandangan pertama ini adalah bahwa menjadi tidak ada bedanya dan tidak ada kekhususannya ayat ini sama sekali. Yang kedua, kalau kita terjemahkan Ahlul Bait itu adalah seluruh kaum muslimin, sementara di dalam bab fikih misalnya Sunni dan Syiah sepakat bahwa ada sekelompok orang yang tidak boleh menerima zakat. Ya, tidak boleh menerima zakat. Yang diistilahkan mereka adalah katakan Ahlul Bait atau keturunan Nabi dan lah, kalau maksudnya Ahlul Bait dalam pemahaman pandangan pertama ini adalah semua kaum muslimin, berarti semua kaum muslimin tidak boleh menerima. Ini adalah pasti sebuah pandangan yang tidak bisa. Itu dua kelemahan atau dua bantahan terhadap pandangan yang pertama. Pandangan kedua yang mengatakan bahwa tentu selain kata innama menjadi juga tidak bermakna, ya. Innama itu pengkhususan, sementara ini tidak ada pengkhususan berarti. Kemudian pandangan kedua lebih sempit, yaitu bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah orang yang nasabnya bersambung terus kepada apa yang disebut dengan atau kakek Nabi yang bernama Hashim, sehingga mereka disebut dengan Bani Hashim. Dan
Bani Hashim itu artinya mencakup keturunan dari Bani Abbas, ya, kemudian dari Abu Thalib dan beberapa saudara Nabi yang lain yang mereka juga punya anak. Artinya ini juga masih sangat luas walaupun masih lebih sempit daripada yang pertama. Nah, pandangan ini punya kelemahan. Tambah adalah masih banyak banget juga namanya tidak terlalu punya makna. Yang kedua adalah tidak bisa kemudian kita menerima konsekuensi bahwa semua itu adalah maksum, semua itu benar. Ya, apalagi kita lihat seperti misalnya Bani Abbas, Abbasiyah, bagaimana mereka kekejamannya, ya, khalifah-khalifah yang sangat kejam khususnya kepada katakan keturunan Imam Ali bin Abi Thalib atau pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Di samping bahwa yang sangat luas ini tidak semuanya Muslim juga, ya, ada sebagian mereka yang bahkan tidak Muslim. Ya. Karena itu pemahaman ini juga tidak bisa diterima. Yang ketiga adalah pemahaman yang lebih sempit lagi, bahwa kata Ahlul Bait itu keturunan hanya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dari Rasulullah ke bawah, itu pun melalui putrinya Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya ini lebih sempit, tidak tercakup lagi Bani Abu Thalib, Bani Hashim yang lainnya, Bani Abbas, semuanya tidak tercakup. Pandangan ini hanya mengkhususkan yang disebut dengan Ahlul Bait adalah keturunan Rasulullah melalui Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, yang di Indonesia misalnya dikenal dengan Sayyid atau Habib atau Syarifah. Ya. Pemahaman ini juga masih terlalu luas. Memang lebih sempit, tetapi tentu masih terlalu luas. Dan pemahaman ini punya problemnya hampir sama dengan yang kedua tadi. Bahwa tidak semua mereka berada dalam kebenaran, tidak semua mereka berada dalam kemaksuman. Mereka juga berbeda pandangan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kemudian bisa dianggap semuanya benar? Apalagi kemudian kalau kita mau mengambil hadis Nabi yang disebut dengan At-Taqalain, yaitu dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait maksudnya adalah semua keturunan Rasulullah yang melalui Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, sementara mereka tidak satu kata. Nah, tidak mungkin kita bisa mengikuti ketika seberangan, ketika kontradiksi, ketika yang satu berbeda dengan yang lain, berbeda bertolak belakang, sehingga yang satu pasti menyalahkan yang lain. Ya, itu tidak mungkin Nabi menyuruh kita kepada yang bertentangan. Ya, jadi tidak mungkin maksudnya kata Ahlul Bait itu maksudnya yang kita kenal atau yang diistilahkan dengan misalnya dzurriyyah, keturunan Nabi. Baik disebut Sayyid, Syarif, atau Syarifah, atau Habib. Ya. Belakangan misalnya beredar video klip Habib Rizik Syihab misalnya membatasi bahwa kata Habib sebenarnya tidak untuk semua, tapi yang benar saja disebut Habib, gitu ya. Tapi yang lain tidak perlu disebut Habib. Ini tentu masih sangat longgar dan juga benarnya itu barometernya gimana, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pertentangannya sangat jelas, pertentangannya adalah kontras dan bertolak belakang sehingga juga tidak bisa. Bahkan ya kalau di sebagian negara katakan seperti Libanon itu jumlahnya juga atau paling tidak ada lah bahwa mereka tidak Muslim, seperti disebut Habib Rizik juga bahwa ada keturunan Nabi yang tidak Muslim, Kristen misalnya. Kan nggak mungkin Nabi menyuruh berpegang teguh dengan
keturunan Nabi dengan makna seperti itu. Maka muncullah pandangan yang berapa tadi ya? 4 sekarang ya. Yang keempat itu mengatakan ini masih dalam bukunya Ustaz Quraisy, bahwa pandangan keempat itu yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu sesuai dengan bahasa kata ahli itu biasanya digunakan untuk istri. Jadi kalau saya bilang ahlu baiti, maksudnya istri saya. Ahli dalam bahasa Arab itu artinya istri saya. Maka yang dimaksudkan dengan ahlul bait dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi. Ya, istri-istri Nabi. Memang secara kontennya hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya itu berhubungan dengan istri Nabi memang. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 30-nya, ayat 31, ayat 29 itu dimulai dengan kata ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan yang lain. Lastunna ka'ahadin minan nisa. Apa tidak samanya? Ini taqaitunna, kalau kalian berbuat baik maka kalian akan dapat 2 pahala. Tapi kalau kalian berbuat salah, kalian juga akan dapat 2 dosa. Dan seterusnya. Kalau pandangan ini pertama adalah secara bahasa. Ayat ini menggunakan kata kum, ankum, ya, liyudhiba ankum ar-rijsa, artinya menjauhkan dari kalian. Kata kum itu adalah digunakan untuk kalian laki-laki, atau paling tidak laki-laki dan perempuan. Tapi tidak bisa kum itu hanya digunakan untuk kalian perempuan. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menggunakan dalam bahasa Arab antunna, kunna. Itu benar secara bahasa bahwa memang yang dimaksudkan kalian perempuan. Wahai istri-istri Nabi, kalian lastunna, tidaklah sama. Ini taqaitunna fala taqdhna. Ini semua dalam bahasa Arab disebut memang dhamirnya, kata gantinya adalah untuk perempuan. Ya. Janganlah kalian keluar dengan bersolek, janganlah kalian kemudian berhubungan dengan laki-laki lain kecuali di belakang tabir. Kemudian janganlah kalian juga berlaku seperti zaman jahiliyah. Bahkan ayat ini disebut bahwa istri-istri Nabi itu dilarang untuk kemudian ikut terjun dalam masyarakat karena boleh jadi akan ditumpangi, akan ditunggangi oleh kepentingan politik dan seterusnya. Jadi semuanya memakai dhamir antunna, ya, kunna, tetapi sampai kepada ayat ini tiga-tiga berubah menjadi kum, ankum. Maka itu menunjukkan bahwa tidak lagi khusus perempuan. Karena itu muncullah pandangan yang kelima yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan atau ahlul bait dalam ayat ini yang dimaksud adalah istri-istri Nabi ditambah dengan cucu Nabi Imam Hasan dan Imam Husain, ditambah dengan Sayyidah Fatimah, dan ditambah dengan Imam Ali selain tentu Rasulullah. Sehingga ayat ini menjadi benar secara bahasa bahwa menunjukkan ankum, kalian. Kum itu bisa dipakai laki dan perempuan masuk di situ. Itu kalau kita mengucapkan salam misalnya assalamualaikum, tidak perlu lagi waalaikumsalam. Assalamualaikum itu sudah untuk laki dan perempuan. Jadi secara bahasa benar pandangan kelima ini tidak problem secara bahasa bahwa ahlul bait yang dimaksudkan adalah ada lakinya, ada perempuannya. Istri-istri Nabi ditambah dengan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan Sayyidah Fatimah. Tapi kekurangannya atau kelemahannya atau bantahannya bahwa dalam pandangan yang kelima ini pertama adalah
tidak bisa menunjukkan kepada kemaksuman. Kenapa? Karena di dalamnya ada istri Nabi paling tidak, misalnya Ummul Mukminin Aisyah, dan ada Imam Ali. Yang keduanya berperang, yang keduanya memimpin pasukan, dan dengan peperangan itu kalau tidak ribuan, paling tidak ratusan meninggal. Saya kira sampai ribuan meninggal. Bagaimana ini? Kalau sama-sama maksum, kemudian tidak hanya berseteru atau bertengkar atau konflik, tapi bahkan memimpin peperangan. Itu siapa yang benar antara keduanya? Sama-sama benar. Lah, yang mati itu gimana? Itu tidak mungkin bisa diterima. Ini perseteruan pasti ada yang benar dan ada yang salah. Tidak bisa kedua-duanya sama-sama benar. Sehingga tidak mungkin ayat ini dipahami demikian. Yang kedua, Ummul Mukminin Aisyah sendiri itu tidak pernah mengajak orang untuk bergabung berperang misalnya dengan alasan bahwa saya ahlul bait, saya pasti benar, ayo ikuti saya misalnya. Enggak. Tapi saat itu beliau mengangkat jubah Khalifah Utsman yang berlumuran darah. Alasannya memerangi Imam Ali saat itu adalah dalam rangka menuntut balas darah Khalifah Utsman, karena Imam Ali dianggap terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman, paling tidak mau menghukum orang yang membunuh Khalifah Utsman. Karena Imam Ali beralasan bahwa yang menghukum itu adalah Khalifah, Amirul Mukminin gitu ya. Pastikan dulu siapa baru. Karena belum dipastikan siapa, kemudian Imam Ali diminta dituntut untuk kemudian mengadili siapa yang membunuh. Maka Aisyah saat itu mengangkat slogan untuk menuntut balas terhadap darah Khalifah Utsman dan memerangi Imam Ali. Padahal kalau beliau meyakini bahwa dirinya adalah ahli bait yang pasti benar, itu menjadi alasan yang lebih jitu untuk kemudian bisa mengajak orang lain untuk bergabung. Pandangan yang selanjutnya yang keenam adalah pandangan yang mengatakan bahwa ahlul bait itu hanya terbatas kepada 5 orang itu saja. 4 orang plus Nabi, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain. Tidak masuk atau dikeluarkan darinya juga istri-istri Nabi. Kenapa? Tadi alasannya itu tadi ya. Di samping saya lupa, ayat itu juga, ayat sebelumnya itu menunjukkan bahwa Nabi itu bahwa istri-istri Nabi itu bisa salah. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memastikan mereka itu mau tetap jadi istri Nabi atau mau saya cerai. Nah, mungkin sulit jadi istri Nabi itu, terikat dengan berbagai keterikatan. Nah, Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka, ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ayo, sekarang kita perjelas, kalian ini memang tidak sama dengan yang lain, punya keterikatan, punya tidak bebas seperti yang lain, tapi kalian akan dapat pahala 2 kali konsekuensinya ketika kalian berbuat baik, bertakwa dan seterusnya, karena membawa nama Nabi, kalian dekat dengan Nabi. Sementara kalau kalian berbuat salah, maka kalian juga akan dapat 2 kali karena mencoreng nama Nabi juga. Kemudian mungkin kalian tidak punya banyak dunia karena Nabi tidak punya apa-apa dan ada keterbatasan-keterbatasan, tidak bisa kemudian berkaya-kaya dengan dunia, hidup hedonisme misalnya, nggak bisa. Karena itu tidak apa-apa kalau mau pisah dengan saya, kira-kira begitu. Saya akan pisahkan, ini perintah Allah untuk kemudian kalian pilih mau tetap lanjut atau
Misalnya kalian mau kita pisahkan dengan baik-baik. Nah, itu ayat menunjukkan bahwa istri Nabi itu bisa benar, bisa salah. Sementara ayat 33 itu adalah menunjukkan atas kemaksuman. Sementara pandangan yang keenam yang tidak memasukkan istri Nabi itu juga dikuatkan bahwa Nabi dalam riwayat menyebutkan menyelimuti mereka dengan sebuah selimut yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-kisah. Saat itu mungkin yang terkenal itu selimut dari Yaman, kita disebut dengan al-kisah al-Yamani. Sehingga ketika Nabi menyelimuti mereka, maka orang yang berada di dalam selimut itu disebut dengan ahlul kisah, orang yang berada di dalam selimut. Saat itu salah satu istri Nabi namanya Ummu Salamah. Salamah minta izin kepada Nabi untuk masuk juga ke dalam selimut tersebut. Tapi Nabi menolaknya dengan mengatakan, anti ala khair. Kau orang baik, wahai Ummu Salamah. Nabi tidak kemudian menjelekkan Ummu Salamah. Tidak, Anda adalah orang baik, wahai Ummu Salamah. Tapi dengan kata lain beda. Ya, orang baik dengan ahlul kisah ini beda. Baik yang boleh masih bisa salah, bisa dosa, bisa. Sementara ahlul bait tidak. Itulah kemudian yang membedakan ahlul bait dengan yang lainnya. Profesor Dr. Ustadz Quraish Shihab ketika menyebutkan pandangan-pandangan ini, beliau mengatakan saya lebih condong kepada pandangan yang kelima, yakni istri-istri Nabi plus 4 orang itu, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan adanya hadis Ummu Salamah itu, tapi beliau mengatakan bahwa Nabi ketika menolak Ummu Salamah maksudnya ahlul bait dengan makna khusus. Jadi dengan kata lain Ustaz Quraish itu memaknai ahlul bait ada 2. Ada ahlul bait dengan makna khusus, ada ahlul bait dengan makna umum. Ahlul bait dengan makna khusus itu minus istri-istri Nabi. Dan itulah yang dipahami oleh Syiah. Dengan kata lain, bahwa Syiah ketika mengatakan ahlul bait hanya 5 itu dengan makna khusus memang. Kalau mau makna umum ya tidak apa-apa. Masuk yang lain-lain tidak apa-apa. Karena makna khusus itulah yang punya hukum tertentu, yang punya kemaksuman. Nanti setiap sabdanya menjadi hujjah, menjadi alasan, bisa menetapkan hukum, ya. Kita dalam pengikut Syiah itu meyakini sunnah Nabi itu tidak memahami sunnah sebagai referensi kedua setelah Al-Quran, tidak hanya sabda, tindakan dan ketetapan Nabi saja, tapi meyakini juga bahwa sabda, tindakan dan ketetapan Sayyidah Fatimah dan 12 imam itu juga adalah sunnah. Itu juga adalah hujjah. Itu juga adalah bisa menetapkan hukum. Kenapa? Karena kita sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, direkomendasikan kepada kita sebagai ahlul bait yang disucikan. Sampai di sini kita bisa memaknai hadis ini bahwa ahlul bait itu adalah 5, dan itulah yang disebut dengan ahlul kisah. Kemudian dalam hadis Saqalain itu tidak hanya disebut ahlul bait, tapi disebut dengan itra ahli baiti wa itrati ahli baiti. Artinya selain ahlul bait yang 5 masih ada lagi. Itrah itu artinya garis keturunan khusus. Yang dalam bahasa Indonesia juga dipakai trah. Trah itu boleh jadi dari bahasa Arab, itrah itu. Itu yang mungkin saya sampaikan hanya sampai di situ pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada waktu sekitar 5 menit sampai jam 3. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
وأهل بيته الطيبين الطاهرين على النبي وآله صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali اللهم صل على محمد وآل محمد. Bagi teman-teman yang ada di kelas ataupun di kelas virtual, silahkan bertanya jika ada yang belum jelas untuk materi kali ini. Untuk di Zoom bisa menggunakan mic secara langsung biar cepat bisa dijawab oleh Ustadz Abdullah Baik. Dan untuk di kelas offline bisa langsung bertanya sebagaimana biasa. Silahkan, 5 menit lagi. Ya, silakan. Keturunan dari apa, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, keturunan dari Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali alaihissalam yang hidup banyak di dunia ini sekarang ini, apakah keistimewaannya dibandingkan yang lain? Apakah ada keistimewaan di mata Allah dari sisi duniawinya, dari sisi akhiratnya, sehingga kita sama berbeda dengan mereka gitu? Terima kasih, Ustadz. Ya, saya ingin menjawabnya mungkin lebih lengkap, lebih komprehensif. Jadi izinkan ini saya tunda pada pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Oh ya, Ustadz, Afwan mau bertanya tentang yang tadi kehendak takwini, ya, iradah takwini itu tentang bahwa Ahlul Bait itu harus suci, itu berarti itu alasan mengapa imamah itu masuk dalam usuluddin ya, Ustadz ya, karena itu kehendak yang kehendak Allah yang takwini tadi. Ya. Oke. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz, tadi kan digambarkan perbedaan pendapat tentang apa itu makna Ahlul Bait. Apakah pada saat masa-masa para mungkin sahabat Nabi atau mungkin setelahnya para masa a'immah alaihimussalam, apakah pemahaman tentang Ahlul Bait itu memang sudah seberagam seperti itu, atau itu datang belakangan saja mungkin di abad-abad modern ini seperti itu, Ustaz? Kalau kita baca sejarah dan kita mengikuti beberapa paling tidak dialog sejarah itu, kata Ahlul Bait itu memang sudah katakan diperebutkan gitu ya, sejak awal-awal, paling tidak pada masa pasca Khalifah yang keempat. Ini ketika katakan khilafah berada di tangan Umayyah, ya. Begitu juga pada Abbasiyah, khususnya pada zaman Abbasiyah, karena para khilafah atau para khalifah Abbasiyah itu justru mengangkat bendera Ahlul Bait, ya, dalam rangka untuk kemudian menarik banyak orang bergabung dan menerima kepemimpinan mereka dalam mengangkat bendera Ahlul Bait. Salah satu yang kemudian di zaman misalnya Harun al-Rashid, misalnya Harun al-Rashid itu berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Assalamu alaika ya benal am, alam bagimu wahai anak pamanku. Mereka ingin menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa saya, yakni Khalifah Harun, dengan Rasulullah itu pisanan,
karena kita bertemu sama-sama di paman, yaitu Abbas itu adalah paman Nabi, dan dari Abbas itulah kita turunannya adalah kita Abbasiyah. Itu sengaja mereka sampaikan begitu karena memang slogannya adalah mengangkat Ahlul Bait. Pada saat yang sama, saat itu ada Imam Musa Al-Kazim alaihissalam. Imam Musa Al-Kazim juga menggunakan kesempatan untuk mengucapkan ziarah salam kepada Rasulullah dengan ucapannya Assalamu alayka ya Abah. Kalau Anda bilang wahai misananku, ini Imam Musa mengatakan salam bagimu wahai ayahku. Ya. Mana yang lebih dekat ayah dengan misanan? Ya. Maka katanya Harun saat itu bertanya, loh kok bisa kamu anggap ini ayahmu? Imam Musa mengatakan, ya ini adalah ayahku karena ini adalah ayah daripada ayahku sampai Rasulullah SAW. Dan kemudian Imam Musa Al-Kazim saat itu mengatakan kepada Harun dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu jawabannya memastikan bahwa kedekatan dia dengan Rasulullah lebih dekat daripada misalnya Harun. Dia mengatakan atau Imam Musa bertanya kepada Harun, kalau andaikan Rasulullah saat ini hidup bersama kita dan beliau ingin menikah, kira-kira beliau akan menikah dengan putriku ataukah menikah dengan putrimu? Harun dengan bangga menjawab, pasti dia menikah dengan putriku. Tapi Imam Musa kemudian mengatakan, ya Rasulullah akan menikah dengan putrimu, tidak masalah menikah dengan putrimu. Tapi Rasulullah tidak bisa menikah dengan putriku. Karena putriku itu adalah cucunya, kakek tidak boleh kawin dengan cucu. Nah, itu menunjukkan kedekatan. Ya, jadi kembali pada pertanyaannya bahwa Ahlul Bait itu memang saat itu diperebutkan dengan berbagai seperti tadi. Bagaimana? Ada yang masih bertanya atau kita tutup? Ya, sholat terakhir. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, ini mungkin sebagian besar kita sudah tahu kan. Cuman saya bertanya dasarnya kenapa khalifah dari Abbasiyah itu sangat benci dengan Imam Ali? Apa karena iri hati atau karena tidak ketahuan mereka tentang keunggulan Imam Ali? Analisanya saya kira pertama adalah pasti adanya kekuasaan. Kekuasaan itu adalah membutakan. Saya lupa ya khalifah siapa, kalau tidak salah Harun itu ya. Harun mengatakan kepada putranya Amin atau Makmun bahwa kalau engkau istilahnya menggugat, masih mempertanyakan dan menginginkan kursi yang saat ini aku duduk, aku akan hilangkan kepala yang di situ ada mata, telinga dan seterusnya. Artinya bahwa kekuasaan itu adalah membutakan, bahkan anak sendiri boleh jadi dibunuh karena kekuasaan. Apalagi cuman kan orang lain ya, boleh jadi ada hubungan keluarga masih keturunan yang akan bersambung, tapi kan sudah orang lain. Tapi ini anak sendiri, ayah sendiri ya, kudeta, anak menggulingkan ayahnya itu kan dalam sejarah banyak sekali. Ya itu mungkin sebagai faktor yang sangat dominan kenapa kemudian mereka katakan ya menduduki kursinya dan kemudian harus bermusuhan dengan Imam Ali dan keturunannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tapi minggu depan saya tidak bisa. Kalau besok saya umroh, Senin baru kembali, Senin depan, jadi insyaallah
Sabtu yang akan datangnya baru bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.